Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peternak cerdas milenial menyapa kembali. Pada kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas tentang hal yang sedang terjadi atau fenomena yang terjadi khususnya pada peternak ayam petelur, baik itu di wilayah kita secara spesifik dan wilayah Indonesia secara umum. Nah, apa yang terjadi? Yaitu harga telur anjlok lagi. Harga telur memang sangat fluktuatif dan sulit kita baca, sulit kita tebak. Ini merupakan suatu tantangan berat bagi seorang peternak untuk mempertahankan diri sebagai seorang peternak. Nah, sekarang ini sudah banyak kita dengar teman-teman kita, teman-teman peternak yang sudah tidak sanggup lagi untuk membiayai ayamnya untuk kebutuhan pakan saja, apalagi untuk keperluan si peternak tersebut. Banyak yang lelang ayam, banyak yang lelang kandang dan sebagainya. Ini merupakan suatu tantangan yang luar biasa bagi kita yang jika ingin bertahan sebagai seorang peternak. Nah, yang paling parah lagi, sekarang ini kita dengar-dengar teman sudah banyak yang beralih profesi dari peternak menjadi peternak sapi, peternak kambing dan sebagainya. Nah, oleh karena itu banyak yang mengatakan kondisi saat ini merupakan seleksi alam. Betul, tetapi jangan kita yang termasuk yang terseleksi. Nah, dalam video kita kali ini, kami akan mengupas dan memberikan trik jitu sebagai seorang pebisnis atau sistem yang akan kita gunakan untuk mempertahankan diri. Jadi kapasitas kita sekarang ini adalah untuk bertahan dulu. Bagaimana supaya kita bisa mempertahankan aset kita baik berupa kandang maupun berupa ayam dan jati diri kita sebagai seorang peternak ayam. Nah, trik-trik yang bisa kami sampaikan pada kesempatan video ini mudah-mudahan dapat membantu meringankan beban atau pikiran kepada teman-teman dan mungkin bisa dipraktikkan di kandang sendiri. Baik, kita lanjut. Trik yang pertama yang harus kita lakukan adalah maksimalkan performa dan stabilkan performa Anda. Sebagai seorang peternak, sudah barang tentu performa merupakan suatu tonggak dasar keberhasilan. Ya, jadi seorang peternak petelur bagaimana mempertahankan produksi puncak yang misalnya kalau sudah tembus di angka 90% up, itu harus kita pertahankan dalam kondisi seperti ini. Kenapa? Paling tidak, kalau sudah produksi kita bagus, produksi kita aman, jadi ada barang yang akan kita jual. Walaupun seyogianya pada saat ini saat ini telur sedang banyak numpuk di perkandangan. Tapi ini bukan suatu hal yang tidak memungkinkan untuk kita untuk surut. Justru kita harus bangkit dengan cara maksimalkan performa ini. Bagaimana supaya performa atau produksi kita tetap stabil di angka 90% up. Jadi dengan 90% up itu asumsi kita paling tidak setidaknya per hari dia bisa memberikan dirinya untuk kebutuhan makannya si ayam. Itu yang pertama. Jadi pertahankan performa dan stabilkan performa Anda. Yang kedua, minimalisir operasional. Jadi ini juga trik yang kedua yang harus kita lakukan dengan meminimalisir operasional. Operasional yang tidak menyangkut di internal kandang itu harus kita minimalisir. Misalnya, setidaknya kalau kemarin kita bisa memberikan vitamin dengan asal, sekarang ini kita harus mikir-mikir dulu. Mikir dalam arti sekebutuhan si ayam. Jangan dibanjirkan. Nggak ayam sakit atau tidak butuh ini, tidak butuh itu diberikan, ini juga menjadi suatu tantangan. Jadi harus kita pikirkan matang-matang untuk memberikan, untuk mengeluarkan sebuah dana operasional. Nah, yang kedua operasional, misalnya tenaga kandang. Setidaknya kalau seandainya di kandang kita merasa banjir atau terlalu banyak pegawainya, mungkin dengan memangkas atau mengurangi pekerja tersebut atau mengurangi gaji bila perlu. Ini merupakan suatu hal yang harus kita lakukan. Kemudian setelah kita minimalisir operasional, setidaknya akan membantu biaya yang seharusnya kita gunakan untuk operasional bisa kita alihkan untuk kebutuhan pakannya ayam harian. Kemudian yang ketiga, sering-seringlah sharing dengan peternak yang lain. Sharing di sini bertujuan untuk mencari informasi terkait dengan pasar telur saat ini. Bagaimana ke depannya, apakah akan tambah turun atau akan ada ancang-ancang akan naik.
Nah, di sini setelah kita sharing dengan banyak peternak yang lain, maka kita punya modal. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berani untuk mengendapkan atau membekukan telur kita dengan mencari tambahan dana luar? Atau haruskah kita lelang dengan harga yang ada pada saat itu? Ini merupakan trik yang harus teman-teman peternak lakukan. Jadi, sering-seringlah sharing atau mencari informasi terkait dengan pasar atau kondisi pasar yang sedang terjadi pada saat ini. Jadi kalau sudah kita tahu kondisi pasar di luar sana, apa yang harus kita lakukan? Jual lelang atau bertahan? Kemudian yang keempat, lakukan klasifikasi hasil produksi. Maksudnya, pada waktu teman-teman sudah terjadi hal seperti ini, fenomena banjir telur, teman-teman harus lakukan klasifikasi. Maksudnya begini, tanggal sekian, produksi tanggal sekian khususkan, tanggal hari ini khususkan, tanggal hari ini khususkan. Tujuannya adalah pada waktu kita ingin mengurangi stok barang kita atau stok telur kita akan mendahulukan telur yang duluan dihasilkan atau duluan yang produksi. Supaya untuk meminimalisir kerusakan atau telur-telur yang rusak yang sudah tidak layak konsumsi. Jadi kalau sudah kita klasifikasikan, pada waktu hari-hari berikutnya kita akan tahu mana telur yang harus kita dahulukan untuk dikeluarkan. Nah, kalau seandainya pahit-pahitnya, misalnya pada hari yang sudah kita targetkan, misalnya 1 bulan, ternyata telur ini masih mengendap, setidaknya kita sudah ambil sikap dengan cara melelang telur daripada menjadi barang rusak. Itu maksudnya. Jadi kita harus klasifikasikan telur itu per harinya, supaya kita tahu berapa hari dia mengendap di dalam gudang atau di dalam kandang, sehingga kita tahu estimasi ke depannya berapa lama telur kita akan bertahan supaya layak untuk dijual kepada pengepul atau konsumen. Yang terakhir, jual telur kita sekebutuhan pakan. Nah, ini merupakan trik jitu yang terakhir yang saya rasa cukup mumpuni untuk membantu bagaimana supaya kita tidak kelabakan di dalam membelikan kebutuhan pakan si ayam. Karena kita tahu bahwa ayam itu taunya makan tiap hari. Jadi kalau dia sudah taunya makan, kita sebagai peternak ini harus mengambil langkah sikap bagaimana supaya kita mampu untuk membelikan ayam itu pakan. Nah, kalau seandainya kita pinjam sana pinjam sini dan sudah mentok, maka alternatif terakhir adalah kita jual telur atau barang yang kita miliki itu sekebutuhan si ayam tersebut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau sudah kita klasifikasikan telur yang akan seandainya sudah terlalu lama mengendap, mau tidak mau kita harus jual dengan cara dilelang atau berapa harga maksimal pada saat itu. Nah, ini merupakan langkah-langkah teman-teman yang harus diperhatikan dan harus dilakukan untuk mampu bertahan supaya tidak terkena dengan seleksi alam yang mungkin saat ini sedang kita alami sebagai seorang peternak. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan video singkat kita kali ini dapat bermanfaat kepada teman-teman semua, dan silahkan teman-teman praktikkan supaya kita mampu bertahan, mampu berjuang di masa-masa sulit sebagai seorang peternak telur saat ini. Terima kasih. Mudah-mudahan video kita kali ini dapat bermanfaat sekali lagi. Dan kepada teman-teman yang menonton video ini, jika belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan dengan info-info atau video-video kami berikutnya di Peternak Cerdas Milenial. Dan berikan komentar Anda yang perlu supaya kami tahu sejauh mana dan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peternak Cerdas Milenial menyapa kembali kepada seluruh peternak atau pebisnis pemula yang ingin memulai bisnis perunggasan, terutama bisnis ayam petelur ya. Dalam video kami kali ini akan membahas tentang hal yang sangat penting, sangat urgent dan sangat perlu untuk kita bahas. Nah, video ini tercipta karena adanya dorongan dari pertanyaan bahwa berapa sih modal yang kita butuhkan untuk membangun sebuah bisnis ayam petelur jika yang kita ternak itu 1000 ekor. Nah, oleh karena itu, kepada rekan-rekan semua, sahabat peternak se-Indonesia, silahkan dengarkan video kami kali ini dan kami akan menjelaskannya secara runtut. Oleh karena itu,
Jangan beranjak dulu, jangan di skip. Namun sebelum itu kami harapkan kepada Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kemudian berikan komentar Anda dan nyalakan tanda loncengnya agar Anda mendapatkan info-info terbaru terkait dengan dunia perunggasan, dunia peternakan. Oke, selamat menyaksikan. Baik, dalam video singkat kali ini kami akan menjelaskan kepada teman-teman semua yang ingin bergabung menjadi peternak Nusantara Indonesia. Kita dalam kesempatan ini akan memberikan sebuah penjelasan terkait dengan anggaran modal ternak 1000 ekor ayam petelur. Namun sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, di video ini kami terlebih dahulu memberitahukan kepada teman-teman semua bahwa nominal yang kami sampaikan ini adalah nominal acuan dari harga Lombok. Ya, jadi kalau teman-teman berada di wilayah lain di luar Lombok, tentunya nominalnya pun berbeda-beda tergantung dari tempat atau wilayah teman-teman berada. Yang misalnya teman di Papua, kemudian di Sulawesi, kemudian di Kalimantan tentunya berbeda dengan kami yang di Lombok. Yang jelas, video ini hanya sekedar sebagai acuan, ya. Kita lanjut. Anggaran modal ternak 1000 ekor ayam petelur ini kami bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah biaya kandang, ya. Biaya kandang ini kami bagi menjadi 4 sub bagian. Yang pertama adalah biaya bahan atap dan bangunan utama, itu sekitar 40 juta. Jadi catatannya di sini 40 juta itu kita menggunakan atap spandek dan tiangnya pernak-perniknya itu menggunakan baja ringan atau kanal. Kemudian kita menggunakan biaya kandang baterai. Di sini kami menggunakan kandang baterai yang galvanis yang pakai besi, isi 6 ekor satu set, plus nipelnya itu kisaran harga sekitar 27.500.000. Kemudian biaya listrik dan sumur sekitar 10 juta dan biaya lain-lain sekitar 7 juta, sehingga total untuk biaya kandang yang kita butuhkan berkisar sekitar 84.500.000. Selesai. Jadi biaya kandang sudah rampung. Kemudian setelah kandang jadi, yang kita pikirkan adalah modal bibit. Modal bibit ini kita bagi menjadi 3 bagian yang kita butuhkan. Yang pertama adalah modal bibit itu sendiri atau kita beli bibit. Dalam hal ini catatannya kita membeli bibit umur 13 minggu yang sudah siap masuk ke kandang baterai. Untuk harga di Lombok sendiri, apabila kita membeli umur 13 minggu, kisaran harganya sekitar Rp70.000 per ekor, dikali 1000 ekor sama dengan 70 juta rupiah. Kemudian yang kedua, biaya yang tak kalah pentingnya itu adalah biaya pakan selama masa grower sampai produksi. Nah, kenapa kita harus mempersiapkan biaya pakan? Karena ayam yang kita belikan belum berproduksi sehingga dia belum mampu untuk membiayai dirinya sendiri. Yang jelas ini adalah uang kantong atau modal yang harus kita siapkan. Itu estimasinya sekitar Rp660.000 per hari dikali dengan 7 minggu. Dari mana dapat 7 minggu? 13 plus 7 sama dengan 20 minggu. Perkiraan kita 20 minggu ayam sudah mulai berproduksi. Jadi modal yang kita butuhkan untuk pakan itu sekitar Rp32.340.000. Kemudian biaya obat, vitamin, dan vaksin, dan operasional yang lain, itu kita taruh sekitar Rp1 juta per minggu, kali 7 minggu, maka kita butuhkan 7 juta. Nah, jadi modal bibit yang harus kita siapkan, itu estimasinya sekitar Rp109.340.000. Nah, di antara kedua bagian ini, maka yang harus kita kumpulkan atau yang harus kita siapkan untuk membangun ternak 1000 ekor ayam petelur itu, biaya kandang plus modal bibit 84,5 juta ditambah dengan 109.340, maka yang kita butuhkan biaya sekitar 193.840.000. Ya. Jadi, supaya untuk memudahkan teman-teman mempersiapkannya, maka ada istilah pembulatan. Pembulatannya kita bulatkan ke atas menjadi Rp195 juta. Baik, itulah penjelasan singkat tentang berapa sih modal yang kita butuhkan jika kita ingin membangun sebuah bisnis peternakan ayam petelur
untuk 1000 ekornya. Semoga video kami kali ini dapat bermanfaat dan berikan support kepada kami untuk melakukan subscribe, like, dan share, dan berikan komentar-komentar yang jika di dalam video ini ada yang belum jelas atau ada hal yang perlu disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Bajang Geger Official. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang apa sih itu FCR. Namun sebelum kita lanjut, silahkan klik dulu tombol subscribe, like, and share, dan berikan komentar Anda pada kolom di bawahnya. Pada waktu seseorang ingin memulai sebuah bisnis, terutama dalam bisnis perunggasan, lebih spesifik lagi kita sebutkan pada bisnis ayam broiler, maka seseorang akan dituntut untuk mengenal dan harus mengetahui yang namanya FCR. Nah, pada pembahasan ini kita akan mengupas tuntas tentang hal tersebut supaya Anda yang sebagai pemula terutama agar menjadi paham dan tidak gagal paham. Mungkin dalam video ini juga orang-orang akan mengatakan wah FCR itu sudah biasa. Tetapi pada dasarnya orang ada yang sudah mengenal tapi belum tentu paham apa tentang FCR. Sebelum kita memahami tentang apa turunannya dari FCR tersebut, terlebih dahulu kita akan membahas tentang definisi, ya. Definisi FCR. FCR adalah Feed Conversion Ratio yang diadopsi dari bahasa Inggris. Kalau kita sederhanakan dalam bahasa Indonesia, itu bisa kita katakan bahwa konversi pakan untuk mendapatkan 1 kg daging. Nah, FCR ini merupakan salah satu dasar kita untuk mengetahui keberhasilan kita. Kalau FCR-nya bagus, kira-kira kita berhasil apa enggak ya? Tapi kalau FCR-nya bengkak, apa penyebabnya? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi FCR ini sama dengan jumlah jumlah pakan dibagi dengan jumlah daging. Oke, sebelum kita lanjut, jumlah pakan yang kita gunakan untuk mendapatkan daging tersebut. Nah, kata kunci FCR ini bagus atau tidaknya itu tergantung dari besaran atau kecilnya jumlah FCR tersebut. Semakin kecil FCR, maka kualitas hasil ternak kita atau produksi kita bisa kita katakan cukup baik. Nah, standar FCR yang baik misalnya idealnya berapa? 1,5. Contoh kasus. 1 ekor ayam beratnya 2 kg. Pakan yang kita gunakan 3 kg. Berarti 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Nah, ini adalah FCR. Setiap 1,5 kg pakan, maka akan menghasilkan 1 kg daging. Itu artinya. Jadi, kalau sudah seperti ini kasusnya atau hasilnya, maka bisa kita pastikan hasil produksi kita cukup baik. Kemudian, bagaimana kalau kita menghitung populasi yang banyak? Boleh. Misalnya populasinya 2.500. Ya. Kalau seandainya 2.500 ini pasca panennya kita menggunakan 150 sak. Bagaimana cara memecahkannya? Nah, berarti 150 sak kali 50 sama dengan 7.500 kg. Pada masa tersebut kita mendapatkan jumlah daging sekitar 5
kg daging. Oke, ulang. Baik, contoh kasus misalnya. Pada waktu kita beternak ayam 2.500 dengan menghabiskan pakan 150 sak, maka cara menentukan FCR-nya adalah 150 sak dikali 50 kg sama dengan 7.500 kg pakan. Kemudian, pada waktu akhir periode, ternyata kita mendapatkan jumlah daging 5 ton 230 kg daging. Nah, kalau sudah ketemu kasusnya seperti ini, maka kita akan mendapatkan FCR 7.500 dibagi 5.230 sama dengan 1,434. Nah, inilah FCR yang kita dapatkan. Oke, jadi cukup jelas. Kami ulang, FCR rumusnya jumlah pakan dibagi dengan jumlah daging. Itu FCR. Idealnya FCR yang baik apabila kita mendapatkan 1,5 ke bawah. Contoh kasus, pada waktu kita beternak ayam 2.500 menghabiskan pakan 150 sak, maka cara mencari FCR-nya 150 dikali 50 sama dengan 7.500 kg pakan. Pada waktu periode tersebut, kita mendapatkan daging sekitar 5 ton 2 kintal 30 kg atau 5.230 kg daging. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa FCR-nya? Ya. FCR-nya sama dengan 7.500 dibagi 5.230 sama dengan 1,434. Baik, itulah tadi penjelasan kami tentang FCR. Semoga video kali ini dapat bermanfaat walaupun secara singkat kami menjelaskan. Pada video-video berikutnya kami akan berusaha untuk menjelaskan rumus-rumus yang lain terkait dengan bisnis ayam broiler atau bisnis peternakan ini. Bagaimanapun juga, bisnis ada untung, ada rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Peternak Cerdas Milenial. Dalam video kita kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada Anda semua teman-teman peternak Nusantara se-Indonesia. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kita, atau lebih jelasnya, lebih tepatnya bagaimana cara kita untuk menyusun atau merangkai TMO, tempat minum otomatis, atau TMAO, tempat minum ayam otomatis, sehingga bekerja dengan baik dan maksimal. Di dalam video ini saya juga akan menjelaskan spare part, nama-nama spare part, supaya Anda nanti pada waktu ingin membeli spare partnya Anda sudah paham, Anda sudah tahu apa sih bagian-bagian dari TMO atau TMAO tersebut. Namun sebelum video ini lanjut, silahkan Anda klik tombol like, subscribe, dan berikan komentar Anda. Dan mari kita simak video kami berikut ini. Dalam video kita kali ini saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana cara kita merakit TMAO, ya, biasanya disebut dengan TMAO atau juga yang menyebutnya dengan TMO, tempat minum otomatis, atau TMAO, tempat minum ayam otomatis yang berwarna merah. Jadi rata-rata peternak broiler yang akan menggunakan ini atau pada puleter, ya, puleter yang mencoba untuk beternak ayam. Sebelum kita melanjutkan merakitnya, terlebih dahulu saya akan mencoba untuk menjelaskan spare part yang ada dalam TMO tersebut atau TMAO ini. Jadi poin pertama yang akan saya sebutkan ini namanya lonceng, ya. Ini lonceng tempat minumnya. Ini kapasitasnya biasanya 1 liter. Jadi kalau dalam 1 liter ini sudah penuh, dia akan berhenti otomatis. Kemudian yang kedua, ini adalah pelampung. Nah, nanti sebelum ini dipasangin hanger, jadi kita biasanya memasukkan air paling tidak 1 liter, ya. Jadi pemberat. Ini pelampung ini fungsinya sebagai pemberat dari TMAO tersebut. Kemudian
yang saya pegang ini namanya hanger, ya, hanger dari ini. Kemudian yang paling poin dalam TMO ini namanya mekanisme, ya. Jadi ini dalam posisi satu set. Kalau dia pecahan, ini ada namanya cup. Jadi kalau dia pecah, kalau dia sudah berumur, biasanya ini cepat pecah atau ini patah. Biasanya ini kita belikan secara terpisah, namanya cup mekanisme. Kemudian ada juga yang bagian dari mekanisme ini ada namanya valve, ya. Valve kalau dilepas itu modelnya seperti ini. Jadi teman-teman nanti kalau seandainya ada yang bermasalah valvenya, biasanya ini pirnya ini agak kalah, atau bisa juga ininya yang bermasalah, karet sealnya yang di dalam valve ini, ya. Jadi ini bisa dibeli secara terpisah. Kalau ini bisa dibuatkan, tetapi seringkali ini bermasalah, jadi lebih baik saya sarankan dibelikan saja di tempat poultry yang terdekat. Nah, kita lanjut. Kemudian selanjutnya ada selang. Selang ini yang terhubung ke saddle connector, ya. Ini namanya saddle connector yang nempel di pipa. Kemudian perlu saya jelaskan juga untuk saddle connector sendiri, ini lebih tepatnya akan nempel pada pipa ukuran 3/4, ya. Kalau pipanya terserahlah mau merek apa saja silahkan. Tapi ini pipa 3/4 baru dia bagus. Kemudian di dalam ini, yang ini saya tunjuk ini nanti minta tolong kalau seandainya mau lebih bagus lagi, itu menggunakan mata bor yang ukuran 10 supaya tidak bocor, kemudian tidak terlalu besar lubangnya, jadi ngepas, airnya juga tidak bermasalah. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah tali. Jadi kalau ini tali opsional saja. Kalau ini yang memang tersedia dari satu setnya, tapi kalau memang tidak ada talinya bisa di antisipasi atau bisa diakalin dengan menggunakan tali nilon. Tetapi lebih bagusnya ya pakai tali ini. Baik, kita lanjut. Jadi dalam video kita kali ini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan bagaimana cara merakit dari TMAO ini sendiri. Nah, pertama-tama yang harus kita kerjakan adalah seperti yang saya katakan tadi, pelampung ini harus kita isi dengan air, bisa juga pasir, tetapi saya sarankan lebih baik air supaya lebih fleksibel bergeraknya. Nah, kemudian ini dipasang. Setelah dipasang kuat, ya. Kemudian kita masukkan ke dalam lonceng. Diperhatikan. Kita masukkan ke dalam lonceng. Ya. Jadi kalau sudah masuk, posisinya seperti ini. Jadi yang keluar ini, ya. Nah, kemudian baru kita masukkan mekanisme, ya. Jadi mekanismenya kita masukkan lagi. Kita masukkan lagi ke sini, ya. Nah, kalau sudah terpasang kuat, baru kita pasangkan hanger di tempat cantelannya. Oke. Ya. Begini, sederhananya seperti ini. Jadi kalau sudah posisinya seperti ini, bisa saya katakan ini sudah 80% bisa terpakai. Ya. Catatannya, kalau seandainya airnya terlalu kecil yang keluar, itu bisa kita permainkan di sini, mur yang di sini. Ya, baru kita masukkan lagi sehingga tekanan dari pir yang di dalam mekanisme ini akan menekan ke dalam, begitu. Nah, setelah itu baru kita pasangkan selang seperti biasa. Kita pasangkan selang. Nah, ini ada dua model. Kalau model yang terbaru biasanya ini langsung dipasangkan di cupnya. Langsung dipasangkan di cupnya, ya. Tetapi kalau ada model yang lama, itu biasanya menggunakan drat, ya. Ada drat di sini. Jadi dia punya cup lagi di sini. Tapi kalau ini saya rasa ini yang lebih praktis dan jarang rusak.
Kemudian ujung selang yang satunya dimasukkan ke dalam saddle konektor yang sudah nempel tadi di dalam pipa. Oke, jadi ini keran. Saddle konektor ini bisa kita juga sebut dengan keran ya. Jadi nama keran gitu. Jadi semua ini kalau terjadi sesuatu atau terjadi masalah ini bisa dibeli secara terpisah. Tapi yang pasti kalau dibeli secara terpisah biasanya harganya agak mahal sedikit. Oke, itu saja mungkin review saya tentang mekanisme atau cara untuk merakit TMO ini atau TMAO yang biasa disebut teman-teman peternak. Mudah-mudahan video kita kali ini dapat bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peternak cerdas milenial menyapa kembali. Pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas tentang biosecurity. Biosecurity bagi para peternak itu merupakan kata-kata yang mungkin sering kita dengar, sering kita baca, dan mungkin di antara kita semua ini ada yang belum paham tentang biosecurity. Biosecurity itu sendiri adalah terdiri dari dua kata, yaitu bio yang artinya kehidupan dan security itu sendiri adalah perlindungan. Jadi kalau kita gabungkan secara bahasa, biosecurity adalah perlindungan kehidupan. Tetapi di dalam lebih spesifik lagi, di dalam kita beternak ayam, maka biosecurity ini bisa kita artikan sebagai bentuk perlindungan kita terhadap hewan ternak atau ayam ini dari kuman penyakit, bakteri, dan virus yang akan menyebabkan terjadinya atau penularannya penyakit terhadap hewan ternak yang kita miliki. Oleh karena itu, biosecurity ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan sangat perlu untuk kita lakukan sebagai seorang peternak. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Nah, lebih spesifik, dalam video kali ini kita akan membahas tentang biosecurity pada air. Karena kita ketahui bahwa air dalam kehidupan kita merupakan sumber kehidupan. Jadi di dalam kandang atau di dalam kita beternak, air andilnya itu hampir 70%. Bisa kita bayangkan bukan? Kalau seandainya 70% ini bermasalah, maka gagallah sebuah usaha kita. Nah, dalam video ini kenapa air jadi sorotan kami? Karena rata-rata peternak kita hampir 80%-nya menganggap air itu sekedar jernih sudah bersih. Belum tentu teman-teman. Tetapi air yang kita berikan kepada ayam itu harus diproses dengan sesuatu yang benar. Atau kita runtut, bahkan kita kontrol beberapa kali sebulan atau beberapa waktu, karena itu menentukan keberhasilan dari sebuah peternakan. Jadi kenapa kita bersihkan padahal kita ketahui bahwa itu air sumbernya dari sumur, misalnya kita ketahui jelas-jelas bahwa air itu jernih, tetapi di dalam perjalanannya atau irigasinya ya, salurannya yang kita pakai terus-menerus dan bercampur dengan hal-hal yang lain atau seperti vitamin, antibiotik yang sering kita berikan kepada ayam, ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas air yang akan kita berikan kepada ayam tersebut. Maka dari itu, setelah kita mengontrol atau mengetahui tentang bagaimana kualitas air ini, perlu kita ketahui istilah flashing. Jadi flashing itu adalah teman-teman, bahwa flashing itu cara kita membersihkan saluran irigasi yang ada pada kandang. Dalam hal ini termasuk tong penyimpanan air, kemudian pipa saluran ke tempat drinker air minum ayam, dan yang terakhir adalah nipple atau tempat minum otomatis jika tempat minumnya pada ayam broiler. Nah, ini merupakan sesuatu yang perlu kita jaga dan perlu kita rawat.
Nah, yang jadi pertanyaan pada video kita kali ini adalah bagaimana cara kita merawat dan membersihkannya. Nah, bagi teman-teman semua yang mungkin pemula tetapi belum tahu apa dan bagaimana, apakah ada cara, apakah ada alat, apakah ada bahan yang akan kita gunakan untuk membersihkan itu, ada teman-teman. Di sini kami memberikan solusi kepada Anda semua. Karena sekarang kita tidak perlu bingung, sekarang tinggal menonton di channelnya Peternak Cerdas Milenial, Anda akan mendapatkan solusi tentang itu. Di sini kami menawarkan 2 buah produk. Ya. Mohon maaf, di sini bukan promosi produk, tetapi ini kami memberikan saran atau memberikan rekomendasi kepada teman-teman peternak semua untuk melakukan flashing itu dengan menggunakan bahan di antara kedua yang saya pegang saat ini. Oke, kita masuk pada bahan yang pertama, yang mungkin sudah sering didengar oleh teman-teman semua, ini adalah klorin. Jadi klorin ini merupakan salah satu bahan yang bisa kita gunakan untuk proses flashing. Nah, teknis penggunaannya ya, teknis penggunaannya itu cukup mudah. Itu tinggal direndam saja ke tong penampungan air minum ayam kita. Nanti dengan sendirinya film-film atau lendir-lendir yang ada pada saluran irigasi atau pipa sampai dengan nipelnya, sampai dengan TMO-nya itu akan rontok dengan sendirinya. Dan perlu kita ketahui dan perlu saya sarankan kepada teman-teman semua supaya melakukan program klorin itu rutin ya. Setidaknya dalam 1 bulan itu 2 kali atau seminggu sekali bila perlu, bahkan kalau seandainya memungkinkan setiap hari. Jadi ini tidak ada efek samping dan tidak ada hal yang perlu kita resahkan gitu. Nah, kemudian bahan yang kedua itu ada cairan hampir 11-12 kandungannya, itu namanya Ditaqua, produk dari Sadita. Di sini akan memberikan membantu teman-teman semua untuk melakukan flashing dengan cara yang mudah karena ini bentuknya cairan. Jadi ini takarannya per 1 tutup botolnya itu untuk kebutuhan 1000 liter air. Jadi cukup ampuh dan cukup murah jika dibandingkan dengan apa yang akan kita targetkan, apa yang akan kita bersihkan, dan apa yang kita berikan manfaatnya kepada ayam atau ternak kita. Nah, saya rasa itu teman-teman. Jadi jangan disepelekan. Sekali lagi saya ulangi bahwa 70% dari kehidupan ayam kita atau peternakan atau ternak kita di dalam kandang itu merupakan air. Jadi air harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita kontrol ya. Terima kasih. Semoga video kita kali ini dapat bermanfaat kepada teman-teman semua. Dan sekali lagi tetap kami ingatkan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang sudah menonton video kami, silahkan klik tombol subscribe bagi yang belum, dan nyalakan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan pada video-video kami berikutnya. Dan berikan komentar Anda kepada kami agar kami tahu di mana letak kekurangan dan apa yang akan kami sajikan kepada teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lombok Timur adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan jumlah masyarakat terbanyak di provinsi ini membuat Lombok Timur memiliki potensi di seluruh sektor, baik itu pertanian maupun peternakan. Salah satu sektor yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah sektor peternakan ayam petelur.
Menurut data di Badan Pusat Statistik NTB tahun 2019, populasi Lombok Timur menempati urutan pertama, yakni sekitar 431.142 ekor. Dengan kisaran kenaikan jumlah populasi pada tahun 2021 ini meningkat sekitar 60%. Jadi, total populasi di tahun 2021 ini berada di kisaran angka 689.800. Merupakan angka yang sangat fantastis, bukan? Dari jumlah populasi tersebut, didominasi oleh peternak rakyat dengan jumlah kisaran populasi antara 500 sampai 3.000 ekor per satu orang peternak. Namun dalam perjalanannya, sudah mulai pebisnis besar melirik bisnis ini. Salah satu kandang dengan jumlah populasi sekitar 24.000 ekor dengan total omset harian sekitar Rp28.800.000 dengan hitungan profit bersih sekitar 8 sampai 9 juta rupiah per hari. Kandang tersebut terletak di dekat Pelabuhan Kayangan, Labuan Lombok, Lombok Timur, NTB, yang mana pemiliknya adalah mantan Gubernur NTB, yakni Bapak Tuan Guru Bajang yang biasa disapa TGB. Kandang beliau ini sudah beroperasi sekitar 8 bulan yang lalu, dan saat ini ayam sudah berproduksi dan dalam masa puncaknya. Kebutuhan pakan harian di kandang ini sekitar kurang lebih 3 ton per hari dengan nilai Rp18.500.000. Adapun hasil produksi per hari sekitar 720 tray dengan nilai jual Rp29 juta. Di sini estimasi keuntungan mencapai Rp10 juta per hari. Bagaimana setelah mendengar cerita ini? Apakah Anda cukup tertarik dengan hitung-hitungannya? Berikut wawancara kami dengan salah seorang pengelola di kandang tersebut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan motivasi kepada teman-teman semua peternak Nusantara yang ada di Indonesia. Jadi dalam kesempatan ini saya akan mewawancarai langsung salah satu pengelola kandang yang terbesar di Lombok Timur, posisinya di Labuan Kayangan ya. Ya, Labuan Kayangan dengan jumlah populasi 24.000, kemudian dengan produksi 90% ke atas. Jadi sekitar omset sekitar Rp28.800.000. Jadi kita dengarkan langsung ceritanya. Untuk kebutuhan pakannya sendiri berapa ton ya kira-kira per kilo? 3 ton per hari. Per hari ya. Jadi kebutuhan jagungnya sudah pasti ya. Pasti. Kalau jagungnya berapa per hari? Kalau jagung seton 50. Seton 50. Ya. Kemudian Seton setengah. itu dalam 2 kali pemberian ya dalam sehari? Ya, 2 kali pemberian. Pagi sama sore. Pagi sama sore sama siang. Jumlah teman pekerja di sini berapa orang yang teman mengelola? Mengelola ada 3.
pengelolanya 3, Ya, yang pekerja di pakan ada 3 juga. ada 3, Ya, di kandang ada 6. ada 6, Ya, terus di telurnya ada 5. ada 5 orang ya. Oh gitu. Berarti jumlahnya sekitar 20 orang ya. Oke. Jadi jumlah pekerja 20 orang yang mengelola pakan. Jadi di sini sudah di-manage semua antara pekerja telur, pekerja pakan, sama pemberi pakan, sama pengelola manajemennya ya mungkin ya. Oke. Kemudian untuk telurnya sendiri itu dalam sehari didistribusikan kemana saja? Bisa ke Dompu, ke Bima. Oh, gitu. Ya, Terus untuk ngikutin harga hariannya, apakah ngikutin tren pasar di wilayah Lombok sendiri atau tren pasar di tempat penjualan? pasang di sini. Di sini ya, Ya, di ya sini. harga Lombok ya, Ya, berarti harga ya. Lombok, harga pasar Berarti dalam sehari kita bisa produksi berapa tray? 720. 720 Ya, tray. kadang-kadang 730. Oh ya, per fluktuatif hari. ya, tapi tidak Ya. pernah kurang dari 700 sekian. Tidak pernah kurang. Oke, dengan jumlah populasi 24.000. 24.000. Berarti kalau dengan harga posisi harga per hari ini atau per minggu ini kali rata-rata 40.000, berarti total omsetnya sekitar 28 juta sekian ya, Ya. atau hampir 29 juta. Ya. Oke, terima kasih. Jadi itu teman-teman, wawancara kami langsung dengan salah satu pengelola yang ada di kandang Lombok Timur, kandang terbesar di Lombok Timur. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan video kali ini itu dapat menggugah motivasi kepada seluruh peternak Nusantara agar lebih giat, lebih semangat lagi di dalam mengelola ayam petelurnya. Karena ayam petelur sangat menjanjikan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peternak cerdas milenial menyapa kembali. Pada kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas tentang hal yang mungkin dianggap sepele oleh beberapa orang, tetapi ternyata yang sepele ini merupakan tonggak keberhasilan dari sebuah peternakan. Apa itu? Yaitu jarak-jarak ideal di dalam kita membuat atau menentukan tata letak atau posisi kandang kita ini. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa orang seringkali terjatuh dengan batu kerikil daripada batu yang besar. Artinya, orang seringkali menyepelekan sesuatu yang kecil, tetapi ternyata yang kecil itulah yang membuat orang terjatuh. Dalam video kali ini kita akan membahasnya supaya Anda tidak salah di dalam menentukan atau tata letak bagaimana memposisikan kandang itu supaya masa produktifnya atau ketenangan Anda di dalam beternak dapat terjamin. Jarak pertama yang akan kita bahas adalah jarak kandang dengan pemukiman atau dengan kandang tetangga. Pada video sebelumnya kami sudah mengatakan bahwa jarak ideal kandang ayam yang baik adalah minimal 300 meter. Dari beberapa komentar yang saya temukan, ada yang mengatakan kenapa 300 meter? Karena kalau seandainya kita membangun kandang di bawah 300 meter, ya misalnya 100 atau 200 meter, kemungkinan yang terjadi diantaranya adalah pertama, bau amonia yang disebabkan oleh kandang itu akan bersebaran sehingga pemukiman atau masyarakat di sekitar itu akan merasa terganggu. Yang kedua, jika sudah amonia bertambah banyak, maka yang akan muncul adalah lalat.
Sehingga nanti lalat itu akan berhinggapan ke rumah pemukiman warga, dan ini merupakan masalah yang sangat besar dan sangat banyak ditemukan di kalangan peternak. Dan itu merupakan salah satu yang luar biasa yang harus kita hindari agar Anda dapat tenang, dapat nyaman, dan dapat berproduksi dengan baik dengan posisi kandang yang Anda tentukan saat ini. Kemudian, jarak yang kedua yang harus kita pikirkan atau kita tentukan sebelum kita membangun kandang. Biasanya, kalau seandainya seorang peternak itu sudah merasa sukses dengan kandang pertama, maka tidak menutup kemungkinan dia akan membangun pada kandang yang kedua dalam satu lokasi atau dalam satu wilayah. Nah, jarak yang kedua inilah yang harus diperlukan suatu ketelitian antara kandang pertama dengan kandang yang kedua. Nah, sekarang di antara kandang pertama dengan kandang yang kedua muncullah sebuah pertanyaan. Berapakah jarak antar kandang di antara kedua tersebut? Jawabannya adalah yang ideal jarak antar kandang itu adalah 1 kali atau minimal 1 kali lebar kandang yang pertama. Contoh, misalnya lebar kandang pertama itu adalah 8 meter ya. Jadi pada kandang yang kedua misalnya kita bangun 8 meter. Jadi antara kandang pertama yang 8 meter dengan kandang kedua yang 8 meter itu diberikan jarak sekitar 8 meter. Artinya 1 kali lebar kandang pertama atau 1 kali lebar kandang. Ya. Nah, tujuannya kenapa harus 1 kali, minimal 1 kali lebar kandang? Supaya terjadi sirkulasi yang sehat atau yang baik terhadap masing-masing kandang. Ya, secara logika saja. Misalnya jarak kandang pertama, lebar kandang pertama ini adalah 8 meter. Nah, kalau seandainya ada ruang sirkulasi yang kita berikan di antara kedua kandang, maka secara logika dia akan terbagi 2, ya, 4 meter untuk kandang sebelah, 4 meter untuk kandang sebelah, agar sirkulasi yang terjadi di antara kedua kandang ini tidak berebutan. Sehingga ini dapat mencegah penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan pada kondisi atau lingkungan kandang di sekitar kita ini. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting. Kemudian, jarak ideal yang ketiga yang akan kita bahas di sini adalah jarak antara kandang baterai di lajur pertama dengan tanah. Nah, ini seringkali kita temukan. Kalau seandainya kandang baterai atau kandang ayam petelur itu tidak menggunakan panggung, seringkali teman-teman peternak itu berasumsi bahwa dengan jarak sekian senti dari tanah itu akan berpengaruh, tidak akan berpengaruh terhadap kesehatan ayam. Jangan salah teman-teman, ya. Jadi jarak ideal yang memungkinkan untuk ayam itu baik atau sehat itu minimal 1,5 meter dari kandang baterai di jalur lajur pertama dengan tanah. 1,5 meter. Kenapa? Kenapa kok tinggi sekali gitu? Nah, ini bertujuan untuk mencegah amonia yang banyak itu naik ke permukaan kandang baterai. Sudah bisa dipastikan kalau seandainya amonia naik, maka sudah barang tentu kesehatan ayam atau kenyamanan ayam itu terganggu dengan bau-bau yang tidak sedap dari amoniaknya tadi. Sehingga banyak sekali kita temukan kasus CRD, kasus snot, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu merupakan harus yang kita hindarkan sebagai seorang peternak. Perlu Anda ketahui bahwa ayam merupakan bahan atau barang yang merupakan barang makhluk hidup. Jadi sudah barang tentu kalau sudah makhluk hidup yang kita ternak atau yang kita jaga, tidak ubahnya seperti kita seorang manusia. Nyaman dan tidaknya kita seperti itulah nyamannya si ayam. Nah, di sini kita sebagai peternak pintar-pintar untuk memposisikan diri kita seperti ayam supaya ayam itu benar-benar merasa nyaman di dalam berproduksi. Sehingga tujuan akhir dari sebuah peternakan, produksi kita meningkat dan stabil dan hasil yang kita dapatkan pun dapat terpuaskan. Ya, jadi itulah tadi
video singkat ini kami buat agar Anda teman-teman semua, terutama teman-teman pemula yang ingin dan akan membangun sebuah kandang, perhatikanlah jarak-jarak yang kami sebutkan tadi. Saya ulas, jarak antara kandang dengan pemukiman, kemudian jarak antara kandang satu dengan kandang dua dalam satu lingkungan, dan yang ketiga adalah jarak antara kandang baterai di lajur pertama dengan tanah. Nah, ini merupakan suatu yang sepele seperti yang saya katakan tadi, tapi jangan salah, yang sepele kalau tidak diperhatikan bisa membuat jadi ancaman bagi kita semua. Sekian, semoga video kita kali ini dapat bermanfaat. Mudah-mudahan di video berikutnya kami akan memberikan informasi-informasi yang menarik untuk Anda. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dalam video-video kami di Peternak Cerdas Milenial. Berikan komentar yang sifatnya membangun agar kami tahu bahwa di mana letak kekurangan dan apa yang perlu kami sampaikan dalam video-video berikutnya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami di Peternak Cerdas. Baik, dalam video kali ini kita akan mencoba untuk sharing saja terkait dengan kemitraan atau sistem kemitraan yang ada dalam bisnis ayam broiler. Namun, sebelum kita lanjut dalam video ini, kami mohon kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik subscribe-nya, kemudian nyalakan tanda loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan mendapatkan info-info yang terbaru dari kami. Kemudian, bagi teman-teman yang sudah subscribe, silahkan memberikan komentar yang baik, kemudian yang sifatnya membangun, atau mungkin ada sifatnya saran atau kritik, silahkan dilontarkan dalam komentar Anda, supaya kami dapat meninjau kembali apa yang menjadi kekurangan atau apa yang harus kami tingkatkan dalam konten ini. Let's go! Jadi, sebelum kita lanjut terkait dengan kelebihan dan kekurangan pada bisnis ayam broiler ini, kita harus tahu dulu kemitraan itu apa, ya. Jadi sistem kemitraan yang ada pada bisnis ayam broiler itu mungkin sudah terjadi di Indonesia sudah sejak lama dan merupakan bisnis yang cukup menjanjikan. Karena tidak sedikit orang yang sangat sukses, tetapi tidak banyak juga atau banyak juga yang hampir gulung tikar. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu, setelah kita melihat kondisi di lapangan, banyak yang sukses, banyak yang gulung tikar. Nah, muncullah sebuah pertanyaan, apakah kemitraan ayam broiler itu dapat menguntungkan? Gitu. Jadi, dalam kemitraan ini, hubungan itu terjadi antara dua orang, yakni adalah perusahaan, kemudian plasma. Plasma ini adalah peternak. Nah, saran saya, ya, sebelum ini terjadi, atau sebelum peternak ini mulai beternak, sekiranya peternak itu harus menanyakan dulu kontraknya, berapa harga bibit, berapa harga pakan, kemudian berapa harga jual, itu semua harus ditanyakan. Atau lebih detailnya harus ada tanda tangan kontrak. Yang mungkin memang sebagian besar perusahaan melakukan hal tersebut. Tetapi tidak jarang juga perusahaan yang hanya mengandalkan ingin dapat peternak, langsung tiba-tiba ayamnya check-in atau DOC-nya check-in, peternaknya juga nggak ketulungan, kepinginnya langsung masuk, tetapi tidak tahu aturan main yang ada dalam perusahaan tersebut. Jadi, saran saya sekali lagi,
sebelum kita mulai beternak atau sebelum kita memulai bisnis tersebut kepada perusahaan yang kita tunjuk atau perusahaan tempat kita bermitra, jadi mohon untuk membaca kontrak yang berlaku di dalamnya. Oke, kita kembali. Jadi seperti di dalam video kami yang pertama, bahwa kami memberikan pesan terakhir, yaitu setiap bisnis ada untung, ada rugi. Ya, perusahaan sudah barang tentu dia akan memikirkan keuntungan. Kenapa? Karena dia sudah mengeluarkan modal yang sangat besar. Tetapi pada waktu posisi kita sebagai plasma, pasti akan mengedepankan bagaimana supaya kita untung. Karena kita juga mengeluarkan modal. Modalnya apa saja? Kita buat kandang, kita sewa lahan atau beli lahan, ya, atau kita korbankan lahan atau lahan yang memang sudah ada, jadi kita korbankan untuk pembuatan lahan kandang. Nah, ini merupakan modal utama kita untuk membuat sebuah bisnis ayam broiler sistem kemitraan. Begitu juga dengan perusahaan, dia punya manajer, dia punya pegawai, dia punya operasional, dia punya kantor dan sebagainya. Nah, ini merupakan modal utama mereka, sehingga timbullah sebuah kemitraan antara perusahaan mitra dengan peternak, ya. Itulah yang menyebabkan disebutnya sistem kemitraan. Ini harus teman-teman tahu nih, terutama teman-teman yang ingin membuka bisnis ayam broiler sistem kemitraan. Baik, seperti dalam judulnya video kita kali ini, kita akan sharing tentang apakah bisnis ayam broiler sistem kemitraan ini ada keuntungan atau ada kekurangannya. Jadi, secara garis besar saya mengatakan bahwa dalam sistem kemitraan ayam broiler ini secara pribadi saya menilai bahwa lebih besar keuntungannya dibanding dengan kekurangannya. Ya, tapi ini tergantung dari pengalaman pribadi masing-masing. Jadi ini saya share terkait dengan pengalaman saya secara pribadi. Nah, kenapa saya katakan demikian? Kita mulai nih langsung dari kelebihannya. Pertama, kelebihan yang paling menonjol dalam sistem kemitraan ayam broiler ini bahwa peternak itu tidak dituntut untuk memperhatikan harga pasar, ya. Jadi pasar yang saat-saat ini memang fluktuatifnya cukup tinggi, jadi sulit kita tebak kapan kita memasukkan ayam supaya pada waktu panennya kita ketemu harga yang bagus, atau kapan kita beristirahat dalam 1 tahun itu berapa kali kita memasukkan, jadi kita belum tahu. Nah, ini merupakan tantangan bagi peternak mandiri. Beda halnya kalau dalam peternak kemitraan. Nah, jadi dia tidak tahu persis kapan harus masuk, kapan harus tidak memasukkan atau istirahat kandang. Jadi taunya masuk saja. Makanya dalam sistem kemitraan itu paling banter kalau memang perusahaannya bagus atau perusahaannya sehat keuangannya atau cash flow-nya, pasti itu bisa dijamin antara 6 sampai 7 kali periode dalam 1 tahun itu sudah pasti. Nah, ya. Jadi ini kelebihannya. Kalau sifatnya mandiri itu belum tentu, karena kita nggak menjamin, ya. Kita nggak menjamin kapan kita mampu memasukkan ayam dengan modal yang cukup besar. Nah, jadi ini adalah kelebihan pertama yang dimiliki oleh sistem kemitraan. Kelebihan yang kedua yang perlu saya tekankan kepada teman-teman peternak ini adalah pada waktu kita menemukan musibah, ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap bisnis pasti ada risikonya. Pada waktu kita menemukan sebuah musibah, ada wabah mungkin atau dan sebagainya, jadi kerugian yang kita dapatkan oleh peternak itu atau plasma itu tidak terlalu tinggi. Kenapa? Karena kalau memang biasanya dalam sebuah perusahaan itu, kalau memang itu benar-benar wabah atau wajar wabah yang menyebabkan hal tersebut terjadi, jadi jarang perusahaan itu memberikan atau memberikan kerugian yang langsung kepada pihak plasma, ya. Kalau memang benar-benar terjadi oleh wabah atau musibah bencana alam dan sebagainya. Jadi peternak hanya ruginya paling biaya operasional, kemudian ongkos ABK dan sebagainya, biaya listrik itu. Jadi paling ruginya di sana. Nah, itu kelebihan yang kedua. Kemudian kelebihan yang ketiga yang kita dapatkan dari sistem kemitraan ini adalah pada waktu ayam posisi banjir,
seperti yang saya katakan tadi, ya, bahwa fluktuatif harga pasar atau kondisi pasar itu tidak bisa diduga-duga. Jadi peternak yang masuk dalam kemitraan tidak perlu memikirkan, ayam saya sudah besar, kemudian pakan tidak ada, tidak perlu. Tetapi yang dipikirkan adalah bagaimana saya merawat ayam ini supaya berat, supaya sehat, begitu, ya. Karena sudah pasti di dalam kontrak kita tertuang yang menyiapkan pakan, yang menyiapkan obat, yang tahu kondisi kita itu perusahaan kemitraan kita. Ya, jadi kapan kita panen, kapan ayam ini harus dikeluarkan, mereka sudah pasti tahu gitu. Jadi itu merupakan kelebihan-kelebihan yang kita dapatkan dari sebuah bisnis ayam broiler dalam pola kemitraan. Nah, tetapi yang saya katakan ini perlu kita garis bawahi. Jadi ini kondisi yang saya alami pada waktu saya menjadi peternak kemitraan ayam broiler. Nah, artinya dalam memilih sebuah perusahaan itu juga kita sudah pasti harus jeli, ya. Jangan asal masuk, ya. Walaupun namanya perusahaan belum tentu sehat cash flow-nya. Nah, ini juga akan menyebabkan dampak-dampak atau akan mengakibatkan terganggunya produktivitas kita di dalam beternak. Nah, oleh karena itu saran saya kepada teman-teman peternak pemula atau peternak yang baru ingin membuat sebuah bisnis ini menjadi sebuah pendapatan atau sumber penghasilan, jadi mohon untuk menanyakan lebih detail, mencari tahu, ya, track record dari masing-masing perusahaan tersebut sebelum kita memutuskan untuk bergabung di dalamnya. Oke, nah dari beberapa tadi kelebihannya tidak menutup kemungkinan juga banyak kekurangannya. Kekurangan yang pertama, ya, kekurangan yang pertama pada sistem kemitraan ayam broiler ini adalah pada waktu harga ayam tinggi, ya, pada waktu harga ayam tinggi, biasanya kita sebagai peternak kemitraan hanya bisa menonton, ya, hanya bisa menonton. Dalam arti kita pendapatannya kasarnya itu sudah dibatasi, ya. Kenapa? Karena kita sudah memegang kontrak, harga jual kita sudah dibatasi, gitu. Nah, paling banter kalau seandainya produksi kita bagus, maka di pihak perusahaan akan menerapkan sistem bonus pasar, ya. Tetapi ini ada beberapa perusahaan yang melakukan itu, ada juga perusahaan yang tidak memberikan itu. Nah, tetapi dibandingkan dengan banyaknya kelebihan dengan kekurangan yang saya sebutkan yang pertama ini, kalau saya secara pribadi akan lebih memilih kelebihannya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa fluktuatif harga pasar itu sangat tinggi. Kemudian yang kedua, pada waktu kita memutuskan untuk masuk dalam sebuah perusahaan untuk menjadi mitra perusahaan tersebut, kita kelemahannya tidak bisa memilih, ya, memilih sapronak yang akan kita gunakan pada kandang kita. Jadi otoritas terkuat dipegang oleh perusahaan bahwa peternak si A akan kita kasih DOC-nya merek A, kemudian pakannya merek B, dan seterusnya. Jadi kita nggak bisa berbuat lebih banyak untuk menentukan, saya maunya DOC-nya merek ini, pakannya yang kualitasnya ini, nggak bisa. Nah, itu kelemahan yang kedua. Kenapa? Karena kita sudah dipegang oleh perusahaan tempat kita bermitra. Nah, untuk menanggulangi ini, makanya sebelum kita melakukan kerjasama kemitraan dengan perusahaan tersebut, selayaknya kita harus meneliti kembali, tanya lebih jauh lagi. Walaupun ditanya jawabannya sesuai dengan yang kita inginkan, alangkah bagusnya ditanya lagi kepada peternak yang sudah merasakan langsung dengan perusahaan tersebut. Jadi bisa jadi, walaupun jarang terjadi, bisa jadi asal dapat peternak, perusahaannya iya saja. Nah, tetapi alangkah bagusnya peternak sebelum bergabung, selain bertanya kepada pihak perusahaan, dalam hal ini biasanya TS atau technical service atau orang lapangan, PL, petugas lapangan. Nah, alangkah bagusnya juga menanyakan kepada peternak yang sudah pernah bergabung atau sedang bergabung dengan perusahaan yang kita tanya tersebut. Jadi ini akan membantu kita menjadi referensi, benar nggak apa yang dikatakan atau yang disampaikan oleh petugas lapangan atau dari pihak perusahaan tadi. Begitu. Kemudian, kelemahan yang ketiga yang saya rasakan pada waktu kita mendapat perusahaan yang
asal ya, asal dalam arti dari sisi pembinaan, kemudian dari sisi komunikasi. Jadi itu kita akan berdampak juga. Dampaknya adalah pada waktu kita menemukan masalah di lapangan, biasanya responnya kalau kita menemukan perusahaan yang asal, itu responnya lambat. Tetapi pada waktu kita menemukan perusahaan yang tepat, pelayanannya bagus, kelemahan yang ketiga ini saya rasa cukup kurang sekali kita temukan di lapangan. Tetapi ini merupakan salah satu juga kekurangan yang kita masukkan dalam kategori kekurangan dalam kemitraan ayam broiler ini. Baik, selanjutnya pada waktu kita menemukan bisnis ini, ya, menentukan bisnis ini sebagai sumber penghasilan kita. Jadi saran saya kepada para peternak yang ingin menjadikan ini sebuah pekerjaan, ya, yang paling diperhatikan adalah manajemen kandang. Nah, jadi bahan baku kita sudah disiapkan oleh perusahaan, kemudian pakan juga sudah disettingkan oleh perusahaan, sudah barang tentu yang hanya kita perhatikan adalah manajemen kandang, biosecurity, kemudian ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di dalam kandang. Supaya apa? Supaya hasil produksi kita itu cukup baik, bahkan bagus. Oke, mungkin. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya yang perlu saya pesankan kepada teman-teman peternak, jadilah peternak yang cerdas. Artinya, memilih perusahaan yang baik, kemudian mengetahui track record dari perusahaan tersebut. Jadilah peternak yang jujur. Kerjakan apa yang menjadi perjanjian kita di dalam kontrak. Karena yang saya tahu atau yang kita tahu mungkin bukan rahasia umum lagi, peternak-peternak yang sudah merasa pintar, bukan cerdas loh, tapi yang merasa pintar, ini sudah mulai menggunakan sistemnya sendiri. Salah satu yang sering saya ketahui atau yang kita temukan di lapangan itu sistem titip pakan, kemudian sistem titip DOC, ya. Jadi ini merupakan hal-hal yang dilarang atau melanggar aturan dari sisi kerjasama kita. Terkecuali kalau memang dalam kontrak kita memberikan warning atau memberikan keleluasaan di dalam memasukkan ayam, kemudian kita memasukkan pakan gitu. Tetapi saya rasa ini cukup jarang ya, jarang terjadi dalam sebuah perusahaan, karena seyogianya perusahaan itu kasarnya dia akan menjual DOC, dia menjual pakan kepada peternak gitu ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jadilah peternak yang cerdas, memilih perusahaan yang baik ya. Kemudian jadilah peternak yang jujur, melakukan apa yang menjadi kesepakatan atau kontrak perjanjian dalam kontrak yang tertuang yang kita tanda tangani. Oke, salam peternak cerdas.